Halo anak-anak kelas 1, hari ini kita mau belajar agama ya. Hari ini adalah hari pertama kamu belajar pelajaran agama. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu Vergi mau kasih tahu dulu ke anak-anak tentang gambaran besar pembelajaran kita. Ya, jadi di dalam 1 tahun kita akan belajar 3 unit besar ya. 3 unit besar. Nah, kita akan mulai dari unit yang pertama dulu. Nah, di dalam 1 unit ini, Ibu Vergi akan bagikan modul. Jadi nanti akan ada 3 modul, ya. Nah, Ibu Vergi sudah mengupload modul kalian di Google Classroom. Silahkan cek ya. Kamu boleh print untuk kamu belajar. Atau kalau tidak mau print tidak apa-apa, kamu bisa mengaksesnya di laptop atau di handphone kamu, ya. Jadi, saat modul pertama disampaikan, silakan buka modul pertama. Nanti kalau modul pertama sudah selesai, ibu gurumu akan memberikan modul yang baru kepada kamu. Begitu seterusnya ya. Oke, kita mau mulai dari modul yang pertama. Kamu boleh sambil buka modul kamu di rumah. Nah, halaman pertama di dalam modul pertama itu judulnya adalah Allah adalah pencipta alam semesta. Ya, terdapat dalam kitab apa itu? Dalam kitab Kejadian, ya. Jadi dalam modul 1 ini kita akan belajar dari Kejadian semuanya. Ya, dari awal kita akan belajar tentang siapa yang menciptakan alam semesta termasuk kita, ya. Jadi kita juga akan belajar tentang apa saja yang diciptakan oleh pencipta, ya. Oke anak-anak, jadi Ibu Vergi mau mulai ya. Kamu boleh buka modul kamu halaman 1 yang judulnya Allah adalah pencipta alam semesta. Sudah? Sebelum Ibu Vergi mau tanya dulu, siapa yang pernah membuat sebuah patung dari plastisin? Pernah? Oh, ada yang pernah. Siapa yang pernah membuat sebuah hasil karya yang dipajang di kelas? Pernah? Wah, good. Anak-anak, itu namanya mencipta. Mencipta itu dari yang tadinya tidak ada patung misalkan, atau tidak ada hasil karya lukisan, dibuat menjadi ada. Itu yang disebut dengan menciptakan, dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, Ibu Vergi, sekarang siapa dong yang menciptakan manusia? Binatang-binatang di udara, binatang-binatang di laut, atau siapa yang menciptakan langit, Ibu Vergi, yang besar sekali? Atau siapa yang menciptakan laut yang sangat dalam dan luas itu? Ada yang menciptakan tidak ya? Oh, ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, siapa ya kira-kira yang menciptakan? Orang tua? Atau ada orang yang menciptakan? Oh, tidak. Manusia tidak bisa menciptakan, Ibu Vergi. Betul sekali. Nah, barang-barang di sekitar kita memang diciptakan, tetapi sudah ada sebelumnya. Contohnya, siapa yang punya lemari di rumah? Punya? Siapa yang buat lemari itu? Oh, tukang lemari, Ibu Vergi, tukang kayu yang buat, betul. Tetapi kayunya dapat dari mana? Dari pohon di hutan ya. Nah, pohon di hutan siapa yang penciptakan? Manusia? Oh, tidak. Berarti ada yang menciptakan dong. Berarti siapa yang menciptakan? Nah, anak-anak, kita sudah tahu semuanya bahwa segala yang ada di dalam bumi ini tidak jadi secara kebetulan tiba-tiba ada, atau tiba-tiba sudah ada pohon, tiba-tiba ada langit, atau tiba-tiba sudah ada laut. Tidak ya, semua itu diciptakan. Nah, siapa penciptanya? Nah, anak-anak, yang menciptakan dunia ini, alam semesta ini adalah Allah kita. Allah yang sungguh besar, Allah yang Ibu Vergi percaya dan juga anak-anak percaya. Ya, nah, hebat dong Ibu Vergi. Tuhan kita tentu saja ya. Ia bisa menciptakan manusia dan juga isinya nih, bumi yang isinya manusia dan juga yang lainnya.
Anak-anak tahu bagaimana cara Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya? Bagaimana cara menciptakannya ya? Apakah Tuhan tanam pohon satu-satu? Wah, tidak ya. Karena dunia ini sangat besar, satu-satu tidak mungkin. Bagaimana cara Allah kita menciptakan dunia dan isinya, alam semesta dan isinya? Nah, kita bisa baca di dalam Kejadian nanti ya. Tapi Bu Fergi mau kasih tahu ke anak-anak bahwa Tuhan kita menciptakan alam semesta dan isinya dengan cara berfirman. Bagaimana itu Bu Fergi berfirman? Berfirman itu adalah melalui kata-kata dengan cara berbicara, ya. Contohnya seperti ini. Tuhan hanya bilang, "Jadilah langit." Kemudian jadi langitnya. Jadilah lautan. Dan jadilah lautan. Keren sekali dong Bu Fergi. Iya, jadilah tumbuh-tumbuhan. Lalu jadilah cakrawala. Jadilah burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Tuhan menciptakan dengan cara berbicara saja atau berfirman. Dengan cara apa? Berbicara atau dengan cara berfirman. Betul. Keren sekali Tuhan kita kan? Ada tidak ya yang manusia yang bisa melakukan itu? Yang dengan berbicara saja langsung terjadi sesuatu. Tidak ada. Berarti Allah kita Allah yang hebat, tidak? Iya, Allah kita adalah Allah yang hebat. Tetapi ada satu yang istimewa yang Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan yang satu ini, yang istimewa ini dengan cara, tidak dengan cara berfirman, tapi dengan cara membentuknya. Apakah itu yang diciptakan Tuhan? Anak-anak tahu apa yang istimewa itu? Yaitu kamu dan Ibu Fergi, anak-anak dan Ibu Fergi, papa mama, yaitu manusia. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan cara yang berbeda, dengan cara yang istimewa atau dengan cara yang spesial. Kalau yang lainnya Tuhan hanya berbicara atau berfirman, Tuhan menciptakan manusia dengan cara membentuknya. Jadi Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Tuhan bentuk satu-satu. Kemudian Tuhan tiupkan nafas kehidupan, kemudian jadilah manusia. Nah, apakah pohon Tuhan ciptakan seperti itu? Tidak. Tuhan menciptakan pohon, langit, lautan, kemudian binatang-binatang di udara, di laut itu dengan cara berfirman atau berbicara saja. Tetapi yang spesial adalah siapa? Kita semua, yaitu manusia. Bagaimana caranya? Dengan cara dibentuk dari debu dan tanah, kemudian dihembuskan nafas kehidupan, jadilah kamu dan Ibu Fergi dan papa mama. Jadilah manusia. Nah, anak-anak, kita itu diciptakan, manusia itu diciptakan dengan begitu spesial. Ya, jadi kita semua itu berharga tidak di mata Allah. Iya, betul sekali. Nah, dari penjelasan Ibu Fergi, sekarang Ibu Fergi mau tanya ke anak-anak. Masih ingat gak ya sama penjelasan Ibu Fergi tadi? Siap ya, jawab dari rumah ya. Oke. Yang pertama, siapa yang menciptakan alam semesta dan isinya? Good, Tuhan kita, pintar sekali, Allah kita yang besar. Kemudian, bagaimana cara Allah menciptakan alam semesta dan isinya? Dengan cara? Betul sekali, berfirman, kecuali satu. Siapa yang istimewa? Manusia. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Ya, dengan cara membentuknya dari apa? Dari debu dan tanah, kemudian menghembuskan nafas kehidupan. Good sekali ya. Anak-anak bersyukur tidak ya diciptakan Tuhan dengan cara yang istimewa? Ya. Kalau kita tahu kita diciptakan dengan spesial atau dengan istimewa, dengan cara yang berbeda, bagaimana seharusnya sikap kita? Betul sekali, bersyukur ya. Siapa yang bersyukur diciptakan Tuhan dengan istimewa? Ibu Fergi bersyukur sekali. Ibu Fergi berharap kita semua bersyukur ya. Nah, anak-anak, jadi hari ini
Itu saja pelajaran kita ya, tentang Allah adalah pencipta alam semesta. Jadi sekarang kalau anak-anak ditanya, apakah alam semesta itu diciptakan? Jawabannya, iya. Apakah ada yang menciptakan? Jawabannya, tentu saja ada ya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tiba-tiba ada bumi. Tidak mungkin. Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah kita yang besar. Oke? Oke? Sekarang anak-anak silakan lanjutkan belajarnya di rumah. Kamu boleh baca modul kamu pelan-pelan, dibantu mama atau papa. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya dan juga saat Zoom meeting nanti ya. Dah.